Oke, kita lanjut ya. Jadi ini di order buat fog lamp mobil Toyota Innova Reborn. Dan di order untuk Toyota Fortuner 2019 ya. Jadi untuk mobil-mobil Toyota atau Honda atau mobil apapun yang bawaan pabrik headlampnya sudah menggunakan LED, misalnya masih belum terang, Anda bisa beli fog lamp. Nah, fog lamp ini artinya bukannya fog untuk kabut, tetapi orang terbiasa menyebutnya itu adalah fog lamp. Tetapi itu aslinya bukan fog lamp kalau kita ngomong. Ya, itu adalah lampu bawah lah, lampu bawah untuk bantuan Anda untuk membantu penerangan di headlamp. Tapi disebutnya adalah fog lamp. Kenapa saya bilang bukan fog lamp? Karena kalau fog lamp patternnya bukan begitu. Patternnya harusnya nyorotnya jauh. Tetapi ini malah deket. 1 meter di depan, 2 meter di depan bumper ya sorotannya, jadi boleh dibilang bukan fog lamp. Dan patternnya berbeda, patternnya dia adalah melebar ya. Jadi sudah terbiasa menyebutnya adalah fog lamp, tetapi aslinya adalah bukan fog lamp. Nah, bohlam ini 3 warna ya. Bohlam 3 warna ini adalah bohlam paling terang di kelas 3 warna. Bohlam ini untuk segala cuaca, hujan, kabut, ya, jalanan basah. Saya sudah banyak mereview bohlam ini, ya. Ini kali ini di order untuk Innova Reborn, ya, yang tipe V, dan untuk Toyota Fortuner 2019, berarti VRZ, ya, VRZ. Nah, bohlam ini 3 warna, bisa berubah warna. Bagaimana cara mengubah warnanya adalah dengan mematikan, menyalakan on-off saklar lampu, itu aja. Nah, kita kali ini akan mengetes sekalian di on-off-kan dengan menggunakan alat gitu ya. Nah, banyak di pasaran LED ini error ya, error. Anda beli merek yang tidak jelas atau beli merek yang di luaran bisa error. Betul, saya akui bohlam saya pun bisa error. Tetapi bohlam ini mempunyai fungsi memori dan reset. Jika error, Anda bisa reset ya. Dan sebelum kita kirim akan kita uji ya. Sebenarnya sih barang yang masuk ke workshop saya pasti kita akan tes tiap hari ya. Sebelum kita jual pun biasanya juga kita tes. Nah, tapi kita kali ini kita demokan ya. Apa sih yang dites? Nah, kita menggunakan alat ya. Sebentar, lepas kabelnya, Bro. Ya. Aduh, silau, Bang. Ya. Jadi kita menggunakan alat ya, seperti ini. Ya. Aduh, ada telepon, tapi nggak apa-apa ya, nanti aja. Ya, jadi kita gunakan alat. Ya, Anda memang jeda mati nyalanya tidak boleh terlalu cepat. Tapi kalau mau cepat juga nggak apa-apa. Sebenarnya kalau terlalu cepat bisa error. Ya, memang bisa error, tetapi ada jedanya. Nah, tapi kalau kita setting cepat juga aman gitu ya. Nah, ini 5 detik nyala, 5 detik 5 detik nyala 0, 5 detik nyala, 1 detik kita matikan, dia ganti warna. Nah, kita cepetin ya. Kita cepetin sebentar. Tadi adalah 1 detik mati. Nah, kita cepetin nih. Nah, kita cepetin. Tetek. Ini 5 detik nyala, matiin. Nah, cepet. Ini juga bisa sebenarnya, nggak masalah gitu ya. Jadi kompensasi errornya dia kecil ya. Dan kalau error ini terjadi jika warna tidak sama antara kiri dengan kanan misalnya. Anda nggak apa-apa, Anda matikan 1 menit, dia bisa reset ya. Seperti ini kita sudah tes ya. Jadi ini di order untuk VRZ ya dengan Reborn ya. Aduh, mata saya seliwer, Bro. Terang banget, Bro. Jadi malah gelap mata saya ya. Oke, jadi keunggulan bohlam ini adalah 3 warna paling terang ya, all weather. 3 warna paling terang loh, saya ngomong apa adanya. Bohlam ini bisa 3.600 lux. Bohlam ini 3.600 lux itu udah paling terang di kelas 3 warna ya. Saya belum menemukan yang lebih terang daripada ini. Bohlam ini spesifikasi sangat tinggi, dia pendinginan dari double cooper PCB ya. Dari double cooper PCB itu di sini ada batang tembaga double cooper. Ya, ada batang tembaga double cooper, ada heatsink dan ada kipas ya.
ada heatsink dan ada kipas. Bohlam ini spesifikasinya sangat tinggi menggunakan chip dempet yang aslinya dempet ya, bukan chip biasa yang disolder dempet ya. Silau banget bro, terang banget, mata sakit ya. Ya seperti ini nih, kita tes seperti ini karena kalau kita nggak tunjukkan video tesnya kadang-kadang orang suka nggak percaya gitu ya. Jadi ini menggunakan alat ya, alat yang kita setting memang untuk mengetes bolam-bolam yang bisa berubah warna ini karena memang banyak error, saya akui. Saya dulu jual Automax banyak sekali bro error. Pro 7 lebih banyak lagi bro. Harga lebih mahal tapi banyak error, banyak rusak ya. Nah, bolam ini relatif lebih aman dan kalau error Anda bisa reset. Itu yang penting bro. Harus bisa reset. Kenapa? Karena kalau Anda error tidak bisa reset, Anda harus bongkar pasang. Nah, sedangkan ini reset. Gampang, tinggal matikan aja 1 menit, Anda nyalakan lagi, dia normal. Ya, ya seperti ini kita ujinya dan bolam ini adjustable. Anda bisa diputar. Anda bisa taruh chip kuningnya di bawah atau chip putihnya di atas. Ya, Anda bisa taruh chip putih di bawah atau chip putih di atas. Ya, dan ini ada orang yang takut, Pak. Bapak kok enak banget puter-puter begitu, saya takut lepas. Enggak bro, ini nggak bisa lepas. Ya, nggak bisa lepas kecuali fog lamp Anda dicuri orang. Mungkin dicuri orang, bisa ya, namanya maling. Ya, tapi ini nggak mungkin lepas bro. Tuh, ya. Kabel ini sudah dirajut oleh nilon. Ini di order untuk Innova diesel, ini di order untuk VRZ masih diesel. Ya, tahan tarik nih bro, tahan tarik driverless. Kenapa kalau untuk diesel getaran lebih gede bro, walaupun diesel sekarang sudah diesel maju ya, sudah common rail, sudah injeksi, udah turbo. Intinya adalah kalau di sini ada balas, ini goyang gini akan kalah di sini. Tetapi ini kan udah tahan tarik ya, sudah diracun oleh nilon. Dan biasanya kalau masang fog lamp jarang tuh orang mau ngikut kabel tis. Kenapa? Karena masangnya kan sulit, nggak kelihatan. Anda sistem ngobok. Ya, jadi ini tinggal colok soket. Nah, kalau colok begini nggak nyala, Anda tinggal balik. Ya, seperti itu. Sangat simpel, mudah. Tipenya adalah JL3 juragan lampu 3 warna. Bolam ini paling terang, kelas 3 warna, bisa putih kuning, bisa kuning. Kapan Anda pakai warna putihnya? Jika Anda kondisi jalan biasa. Kapan Anda pakai warna putih kuningnya? Jika Anda ketemu jalanan yang ekstra gelap, Anda butuh penerangan lebih, Anda bisa nyalakan putih kuningnya. Jika Anda ketemu hujan, kabut, atau jalanan basah, Anda bisa nyalakan warna kuningnya. Makanya bolam ini termasuk bolam segala cuaca. Siapkan payung sebelum hujan, karena sekarang sudah masuk ke musim hujan ya, sudah Oktober. Ya, siapkan. Jadi kalau buat Anda yang perjalanan jauh, tidak perlu khawatir, aman dan nyaman Anda pakai bolam ini. Ya, oke, bohlam JL3, 3 warna, paling terang. Ya, dan ini juga ada seal-nya, ini kenceng bro, seal-nya. Anda tidak perlu takut masuk air ya, tidak perlu takut masuk debu fog lamp Anda karena ini seal-nya rapat dan dia tidak ada hubungan antara bagian luar dengan bagian dalam. Jadi ini benar-benar putus. Nah, ini begini kita pasang ya. Ini kita pasang, tetap kunci. Ya, kita pasang setting, Anda bisa setting begini atau Anda bisa setting begini. Chip putih di bawah atau chip kuningnya yang di bawah bisa. Dan ini kipas angin akan berputar, angin akan meniup ini heatsink, tidak ada angin tembus ke dalam dan tidak perlu juga takut masuk air bocor ke dalam ya. Aman sekali bro, aman sekali ya. Oke, cukup ya reviewnya. Anda bisa order di Bukalapak, Juragan Lampu, Shopee, F3 Motor Lighting, Tokopedia, Juragan Lampu, Jungki Wenas. Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838 ya. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Ini bohlam orderan untuk Avanza 2017 yang mata lampunya sipit. Ini bohlam JL3 paling terang ya, di kelas 3 warna. Saya ngomong apa adanya to the point. Dan cut off-nya bagus ya. Kenapa cut off-nya bagus? Karena ini bohlam mempunyai anatomi sama seperti halogen. Bohlam ini ada payungnya. Payung ini penting bro, nggak sembarangan ya. Jadi untuk membentuk cut off itu butuh payung. Untuk memfokuskan sinar Anda butuh bisa adjustable. Untuk menggeser bayangan gelap Anda butuh adjustable. Ya, jadi bohlam ini speknya sangat tinggi, adjustable terpenuhi. Ya, ada cut off-nya, anatominya sama seperti halogen. Ini halogen standar yang kita pecahkan dalamnya. Ya, dalamnya terlihat seperti ini. Ada payungnya bro. Di sini ini adalah payung. Payungnya ini
LED ini payungnya replika 1:1 dengan halogen. Jadi sama, sempurna, perfect ya. Dan barang sebelum dikirim akan kita kalibrasi. Makanya untuk Anda yang beli ya, kirimkan foto depan mobilnya. Kenapa? Kita maksimalkan hasilnya supaya outputnya mantap ya. Saya mau Anda sudah beli LED dengan saya, Anda mau aman dan nyaman. Kenapa aman? Karena supaya jalan malam aman ya, ada lobang, ada apa, jangan ditabrak bro ya. Nyaman, jadi Anda terang, keluarga aman ya, enak, nyaman, tidak mengganggu orang lain. Kalau Anda membeli LED yang mengganggu orang lain, menyilaukan orang lain, tentu Anda merasa juga tidak nyaman. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak suka juga ya, tidak suka juga dengan Anda nanti ya, karena bisa diajakin ribut, karena zaman sekarang di jalan itu semua emosi ya, emosian. Diklakson sedikit kadang-kadang orang nggak senang ya. Kejadian banyak bro di jalan ya, kita bisa ribut gara-gara cuman belok nggak pakai sen atau agak kepotong atau ya macam-macam lah ya. Padahal kita jalan di tol, mungkin kita pindah jalur secara tiba-tiba karena mau menghindari ada kayu mungkin di jalanan, tapi orang di belakang mungkin kaget jadi merasa kita motong jalur dia, jadi ujung-ujungnya ribut. Padahal yang di depan itu ke kiri sedikit gara-gara mau menghindari batang kayu. Nah, batang kayu itu di jalan malam bisa nggak kelihatan. Kenapa? Karena lampu mobil Anda kurang terang, jadi Anda tidak bisa antisipasi seperti itu. Nah, makanya perlu lampu yang terang supaya Anda aman dan nyaman, ya, seperti itu. Dan penting ya, Anda membeli LED ini jangan men-setting tinggi rendahnya lampu. Tinggi rendah lampu Anda sesuaikan bawaan dengan pabrik. Kalau bisa jangan diutak-atik karena setelan pabrik di headlamp sudah benar. Jangan Anda utak-atik. Ya, banyak orang salah kaprah. Saya sudah ganti LED, Pak, terus di-adjust, diturunin reflektornya ke bawah. Itu salah, bro. Ya, salah. Jadi Anda pasang LED, sebelum Anda pasang LED, Anda pakai lampu halogen standar, ya. Anda pakai lampu halogen standar seperti ini. Kalau jarak sorotannya sudah benar dan tidak ngaco atau tidak berantakan, ya sudah. Jangan diutak-atik. Anda ganti ke LED, ya, Anda ganti ke LED, jangan diturunin kalau Anda waktu pakai halogen sudah benar. Salah kalau Anda turunin, ya, karena pas pakai halogen udah bener, Anda ganti ke LED terus Anda turunin, ya Anda salah. Kenapa? Karena yang salah bukan reflektornya, tetapi yang salah adalah LED-nya. LED-nya tidak cocok, tidak dikalibrasi, tidak fokus, fokusnya nggak bener, tidak ada cut off. Itu yang salah dari LED-nya. Nah, kalau Anda beli LED ini, saya berusaha jangan diutak-atik, saya sudah ngomong ya. Tidak perlu diutak-atik tinggi rendahnya. Ikutin bawaan pabriknya sesuai dengan waktu Anda pakai halogen. Dah, itu aja, titik. Kenapa saya tidak rekomendasi? Kadang-kadang ada orang tidak percaya dengan omongan saya. Ya, kadang-kadang ada orang keras kepala, ada orang yang si Yungki mana mungkin sih ini itu, dia bilang bacotnya doang gede. Oke, nggak masalah. Anda percaya dengan saya, Anda beli. Anda tidak percaya, tidak usah beli. Jadi tidak usah disetel. Kenapa tidak usah disetel? Karena ya kalau Anda setel turun, kenapa sih Anda bisa setel turun? Karena kan silau, Pak. Sinarnya ke atas pohon, terus dashboard mobil orang sampai dia ngedim balik atau bagaimana. Jadi saya turunin, Pak. Nah, turuninnya sebenarnya diturunin boleh, tapi fine adjustment. Anda hanya boleh mungkin memutar 2 kali 3 kali putaran obeng. Jadi turun sedikit. Tetapi kalau Anda turunnya putarnya banyak, turunnya banyak, jadi artinya sorotan lampu mobil Anda cuma tinggal 3 meter di depan bumper mobil Anda, jadi turun banget. Itu merugikan Anda. Kenapa merugikan Anda? Karena jarak sorot lampu Anda jadi pendek. Nah, itu bukan yang membuat Anda nyaman dan aman, tapi membuat Anda dan keluarga Anda dalam bahaya. Ya, seperti itu. Jadi, jangan Anda turunin. Terus kalau nggak saya turunin silau. Ya, berarti yang salah bukan reflektornya, yang salah LED-nya. Ya. Jadi Anda beli LED yang salah. Intinya begitu, ya. Nah, spesifikasi LED ini adalah 30 watt paling terang di kelas 3 warna, bisa 3000 Kelvin, 4300, bisa 6000. Bisa putih kuning, bisa kuning, ya. Kapan Anda pakai warna putihnya? Pas pada saat jalanan biasa,
Kapan Anda pakai warna putih kuningnya? Jika Anda butuh penerangan ekstra, karena putih kuningnya itu adalah yang paling terang. Kapan Anda pakai warna kuningnya adalah pada saat jalanan hujan, kabut, atau jalanan basah. Ya, seperti itu. Jadi bolam ini termasuk bolam all weather. All weather ini artinya segala cuaca, segala musim, segala kondisi. Ya, 3 warna. Putih, putih kuning, kuning. Ya, lampu jauhnya tetap warna putih. Perhatian buat Anda yang memakai bolam ini, ya, ada orang yang suka main high beam kasar, seperti supir truk atau supir bus malam. Kalau ngedim tuh, nggak bisa bro, dia akan reset. Ya, LED ini kalau Anda high beam kasar, dia akan mati. Matinya bukan rusak, tetapi dia shut off. Shut off. Kenapa? Karena kalau high beam kasar begitu artinya setrum naik, turun, naik, turun, naik, turun. Belum sampai naik mentok, tapi Anda udah matikan lagi, Anda tarik lagi. Jadi kan membuat dia tidak stabil, banyak ripple-nya. LED itu tidak bisa, LED itu butuh setrum stabil, makanya drivernya shut off. Dia mengindikasikan bahwa setrum tidak stabil, dia akan mati. Karena dia mempunyai drivernya ada filter. Ya. Jadi makanya untuk Anda yang high beam jangan kasar. High beam 1 detik maksimal 2 kali lah. Tek tek. Tapi kalau Anda seperti supir bus malam atau supir truk yang pantura tuh kalau ngedim tuk, 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 sampai kadang-kadang, makanya saya kadang-kadang ngelihat ya mobil ya di tuas sebelah kanannya kok suka udah oglek ya, suka udah otek, itu karena ya itu high beamnya kasar gitu ya. Ada orang seperti itu memang. Saya selama ini pakai punya mobil dan orang tua juga pakai ya. Saya punya tuas high beamnya itu masih normal gitu, masih bagus lah, masih kencang. Tapi kadang-kadang kalau dipakai oleh supir gitu ya, mobil kayak mobil proyek, kok aneh ya. Tuas itu bisa kayaknya kendor, otek-otek. Nah itu karena terlalu kasar ya. Jadi kalau pakai LED ini tidak bisa kasar high beamnya, maksimal 1 detik 2 kali lah Anda tarik. Kalau Anda yang demen high beam udah kayak itu nggak bisa bro, dia akan shutdown ya. Ini merupakan suatu kejelekan, Anda boleh menilai itu sebagai suatu kejelekan atau Anda bisa berpikir positif ini sebagai keunggulan dia. Kenapa? Karena setrum yang tidak stabil itu dia akan shut off gitu ya. Jadi mengamankan chipnya sebenarnya. Mengamankan dia punya LED ya. Syarat adjustable tadi saya sudah bilang bahwa terpenuhi ya, tidak perlu setel-setel, Anda bisa menggeser bayangan gelap, bisa mengatur cut off-nya. Bolam ini juga tidak ngedrop ya, 30 watt adalah 30 watt. Bolam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu elektronik mobil Anda ya. Penting tidak storing. Bolam ini juga berpendingin bagus ya, double cooper PCB, ada heatsink dan kipas ya. Jangan lupa kalau Anda mau masang kan lepas dulu ininya. Nah, ininya dilepas, klipin, udah klip dengan benar baru pasang karet ya. Karet jangan sampai dirobek, dibobok atau dirusak. Karet original ya. Saya sudah bilang karet original saja, Anda tidak perlu ngelobangin seperti ini. Anda lobangin begini adalah salah. Banyak bengkel yang Anda dilobang-lobangin ya. Kalau Anda punya sudah terlanjur dilobangin, Anda beli yang original lagi Anda pasang. Ya. Jadi banyak juga customer saya bahwa dia sudah memasang LED tapi dia tidak puas. Nah, dia beli bolam ini, Pak, karetnya udah dijebol begini, mau nggak mau Anda beli, Anda cari originalnya ya. Anda jangan beli karet-karet aftermarket seperti begini, tidak perlu, tidak berguna ya. Tidak berguna, jangan beli tipe begini ya. Bisa menyebabkan headlamp Anda masuk debu, masuk air. Pakailah karet original ya. Nah, ini sudah dipasang kelipannya, karet sudah masuk, bohlam baru masuk. Bohlam masuk, putar, kunci, selesai. Nah, ini ada heatsink. Heatsink makin terlihat, makin bagus, makin tinggi, makin bagus. Kenapa? Karena kipas angin akan berputar. Dia akan meniup angin, angin akan keluar di sisi-sisi sini. Selesai. Ya, kipas angin berputar, angin akan meniup, dia akan keluar di sisi-sisi sini, sirip-sirip. Kalau tidak ada heatsink, artinya langsung terbungkus. Terbungkus oleh karet. Kenapa? Karena desain tutup lampu di mobil Jepang di Indonesia ada karet. Kalau tidak ada karet, artinya kipas angin berputar, angin tidak bisa meniup. Angin tidak bisa meniup, artinya tidak ada pendinginan. Tidak ada pendinginan, 1, LED cepat rusak. 2, ngedrop wattnya. 3 adalah cahayanya meredup. Ya, jadi makanya penting untuk pendinginan. Ya. Oke, saya rasa cukup ya reviewnya. Jadi ini LED udah sangat oke lah. Anda tinggal beli saja, tinggal pasang. Jangan lupa kasih tahu saya untuk mobil apa. Ya, kita akan kalibrasi sebelum kita kirim. Oke, driverless, tanpa driver ya, sudah dirajut oleh nilon, tahan tarik, tinggal colok soket. Anda tidak perlu membeli alat tambah-tambahan.
Ada bengkel yang menyarankan, Pak, pakaiin kabel relay. Nggak usah bro, tinggal pasang aja ya. Anda nggak usah beli alat-alat apa. Anda sudah beli ini, harga sudah bagus, tinggal pasang ya. Setelah selesai pasang, Anda WhatsApp ke saya 089826938838 untuk bertanya, Pak, sudah benar belum cara pasangnya ya. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Ini orderan Pak Ari untuk Honda CR-V Gen 3 ya. Honda CR-V Gen 3 low beam menggunakan proyektor ya, bawaan pabriknya. Ini adalah bohlam tipe H1 paling terang. Ya, bohlam H1 paling terang, saya ngomong apa adanya. Ini bohlam 3800 lux 30 watt real. Nah, fog lampnya pun sama, menggunakan bohlam yang paling terang juga. Jadi ini bohlam-bohlam yang the best yang kita punya dipasang di Honda CR-V. Ya, fog lampnya menggunakan H11 atau H8 30 watt, sama-sama 30 watt ya. Bohlam standar H1 bawaan pabriknya adalah 55 watt, sedangkan dia ini 30 watt. Bohlam ini 3800 lux. Bohlam standar diukur dengan alat yang namanya light meter. Di depan saya ini ada light meter tapi tertutup oleh paket di sini. Ya, ada light meter. Bohlam H1 itu halogen standar diukur menghasilkan 1000 lux. Di jarak yang sama kita ukur bohlam ini menghasilkan cahaya 3800 lux. Jadi bohlam ini 3,8 kali lebih terang dibandingkan halogen standar. Bohlam ini mereknya adalah Juragan Lampu ya. Warna cahayanya adalah 5500 Kelvin. Putih masih ada ke kuning. Ya, putih masih ada ke kuningnya. Dari testimoni hujan masih tembus. Ya. Oke, 5500 Kelvin ya. 30 watt 3800 lux. Bohlam ini stabil, tidak ngedrop. Kalau Anda mau nyari bohlam H1, nggak usah pilih-pilih yang lain lah. Saya belum melihat yang lebih the best daripada dia. Ya, ini paling terang, driverless, pemasangan soket tinggal colok ya. Tinggal colok aja nih ke soket aslinya, nggak pakai driver lagi ya. Udah enak banget lah ya. Dia adjustable juga ya, bisa dimaju mundurkan, dan dia seperti bohlam halogen standar anatominya. Kenapa saya bilang seperti halogen standar anatominya? Ini ada knocknya 2. Bohlam H1 tipe lain belum tentu ada ya. Jadi Anda masang ininya dulu, jangan lupa ya. Ininya dulu pasang dengan benar, masukkan ke lubang, baru diklipin. Sudah diklip dengan benar, baru bohlamnya masuk. Nah, permasalahannya adalah masang di Honda CR-V. Masangnya adalah gampang sebenarnya PNP, tapi ada susahnya. Susahnya karena tempatnya sempit, jadi hati-hati. Ini jangan sampai jatuh. Ya, saran saya ikat pakai tali. Pakai tali benang. Ikatkan di tangan Anda, jadi misalnya kalau jatuh masih kepegang di talinya ya. Karena masangnya sih mudah sebenarnya ya. Tempatnya saja yang sempit ya. Jadi Anda harus ngobok. Susah, itu aja ya. Jangan lupa knock ininya harus masuk dengan benar, baru bohlamnya masuk ya. Bohlam ini mempunyai bayangan gelap kecil ya, tidak besar bayangan gelapnya. Kita tunjukkan bayangan gelapnya. Bayangan gelapnya tidak besar ya di tembok. Makin tidak besar makin bagus, makin tidak gelap makin bagus. Bohlam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu elektronik mobil Anda, sensor-sensor ya. CR-V di tahun 2008 sudah sangat canggih ya, penuh dengan sensor. Bohlam ini berpendingin double Cooper PCB. Ada heatsink dan ada kipas ya. Mereknya adalah Juragan Lampu ya. Ya, mereknya adalah Juragan Lampu tipe H1 ya, untuk headlamp Honda CR-V Gen 3. Nah, fog lampnya saya rekomendasi tipe JL3. Jadi ini satu paketan untuk Honda CR-V Gen 3. Ini juga paling terang untuk fog lamp kelas 3 warna ya. Dia chipnya chip dempet, double Cooper PCB, ada heatsink dengan ada fog lamp. Ini juga sama driverless, tinggal
tinggal colok soket, sudah dirajut oleh nilon, drivernya di dalam. Bohlam ini juga adjustable, Anda bisa taruh chip kuningnya di bawah atau taruh chip putihnya di bawah. Saya rekomendasi Anda taruh chip kuning di bawah ya. 30 watt 3600 lux. Jadi bohlam ini kalau dibandingkan dengan 55 watt halogen dia 3,6 kali lebih terang. Ya. Bisa warna putih, bisa warna putih kuning, bisa warna kuning ya. Warna putih, putih kuning, kuning ya. 3 warna bohlam ini. Bohlam ini 3 warna, kelas 3 warna paling terang, 3600 lux 30 watt. Putihnya adalah 6000 Kelvin, dipakai pada saat jalanan biasa. Putih kuningnya adalah 4300 Kelvin. Anda butuh penerangan ekstra, Anda bisa nyalakan putih kuningnya. Kuningnya adalah 3000 Kelvin, Anda pakai pada saat jalanan hujan atau kabut ya. 3 warna. Bohlam ini tidak storing juga, sama bayangan gelap kecil dijamin. Pendinginan double cooper, ada heatsink dan ada kipas ya. Chipnya sudah chip dempet adjustable. Oke ya, ini satu paket untuk Honda CR-V Gen 3 headlamp tipe H1 dari double cooper PCB. Ini juga dari double cooper PCB, tipenya adalah JL3 warna ya. Satu paket untuk Honda CR-V. Anda mau order bisa WhatsApp saya di 0898 2693838. Anda bisa order di Bukalapak, Shopee, Tokopedia ya. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Ini bohlam H4 ya. Di order buat mobil tapi tipe fanless design ya. Di sini ada mereknya adalah Juragan Lampu. Ya, ada mereknya Juragan Lampu. Bohlam ini tipe H4 fanless ya, fake focus, tidak bisa adjustable. Oh bisa, tetapi dia adjustable sih. Tapi adjustable-nya nggak banyak, nggak seperti JL3 ya. Tapi dia keunggulannya adalah fanless design, tanpa kipas ya. Bohlam ini terang bro, 30 watt 3800 lux, 5500 kayaknya. Bentar. Ya. Terang bro, 5500 Kelvin ini, 30 watt ya. Dia sebenarnya tipe ini keunggulannya adalah dia nggak ada kipas, itu aja, fanless ya. Dia masih pakai driver ya, tinggal colok soket sih. Bohlam ini juga stabil ya, tidak ngedrop. 30 watt 3800 lux, stabil 30 watt, tidak ngedrop. Dia adjustable, tetapi adjustable-nya nggak begitu ini ya, nggak begitu adjustable banget gitu. Dia adjustable tapi sistemnya kliknya jauh banget tuh, tak 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 taknya jauh. Bohlam ini bayangan gelapnya kita cekin. Saya jual tipe ini tapi jujur terus terang jarang ya, karena harganya memang tinggi dan saya lebih banyak rekomendasikan JL3 sih atau Cree double cooper. Bayangan gelapnya agak besar juga ya, tuh. Besar juga tapi tidak terlalu gelap lah, besar ya. Bohlam ini tidak storing, dijamin ya, dijamin. Nah, soal teknologi pendinginan dia sangat maju ya, karena dia di sini ada single heat pipe. Dia PCB-nya Cooper single layer dan single heat pipe. Keunggulannya ya dia nggak ada kipas, itu aja ya. Dia nggak pakai kipas. Jadi buat Anda yang males ngecek kipas ya Anda bisa beli tipe ini ya. Anda jangan lupa kalau mau masang ininya dulu dilepas ya. Ininya dilepas, klipin, pasang karet. Pasang karet. Nah, karet sudah dipasang, baru si bohlam masuk. Nah, si bohlam masuk, kuncikan seperti ini. Jadi heatsink di belakang karet. Ingat ya, heatsink di belakang karet ya. Itu aja cukup ya, reviewnya tidak ada yang lebih ini lagi. 30 watt, intinya dia tipe fanless ya, 3800 lux. Mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu. Ya, 30 watt. Adjustable tapi tidak adjustable-nya tidak terlalu ini banget ya. Nah, untuk Anda yang mau masang tipe ini ya, silakan WhatsApp ke saya. Nanti ditanyakan benar atau tidak, silakan 0898 269 3838. Anda bisa order barang ini di Bukalapak, Shopee, Tokopedia ya.
tipe fanless design H4, dia sistemnya adalah center ya, jam 12 dia mainnya ya. Lihat ini mainnya sistemnya jam 12 ya, bukannya sistem nyamping jam 11, bukan ya. Fanless dia masih pakai driver, ini belum dirajut oleh nilon ya, tapi spesifikasinya lumayan lah ya, harganya juga agak lebih tinggi. Keunggulannya yaitu dia fanless, single heat pipe, single Cooper PCB ya. Oke, jika Anda berminat bisa WhatsApp saya ya, 0898 269 3838. Bolam ini lumayan terang bro, 30 watt 3800 lux ya. Oke, 5500 Kelvin.